Salawat dan salam. Tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Bunda-bunda sekalian, insyaallah hari ini kita ziyadah ayat selanjutnya, ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, dan doa mau belajar. Lanjut ke murojaah Al-Waqiah ayat 1 sampai 61. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'an. Murojaah dulu ya, al-Fatihahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan salatah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a waja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min
مسموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Alhamdulillah. Pekan lalu di ayat 61, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kami juga mampu untuk membangkitkanmu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mematikan mereka sekaligus dan mengganti mereka dengan manusia lain, maka tentu Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Itu adalah hal yang sangat mudah sekali buat Allah. Hanya kun fayakun dan tercipta. Nah, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini dalil yang menunjukkan manusia akan dibangkitkan dengan jenis yang baru. Dengan jenis yang baru. Jadi kita mati nanti pada waktu hari kiamat atau sebelum kiamat sudah mati, nanti akan dibangkitkan lagi dalam keadaan yang lebih kuat. Akan menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena untuk apa namanya? Antri di padang mahsyar itu kan butuh ribuan tahun ya. Padahal satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, terus makanya dibuat Allah menciptakan lagi orangnya sama, cuman dibuat lebih kuat. Dibuat lebih kuat biar dia kuat dijemur di bawah terik matahari yang jaraknya cuma 1 mil ya, dalam kurun waktu puluhan ribu, bahkan sebagian dalil tuh menyebutkan 50.000 tahun tanpa mati. Ya, nanti di situ mereka juga bisa melihat iblis dan malaikat. Kalau manusia biasa kan tidak bisa ya. Nah, ini dibuat kuat sekuat itu. Ya, bahkan ada satu hadis yang kalau misalkan malaikat Jibril menampakkan wajahnya itu gunung aja bisa hancur lebur, apalagi manusia. Jadi dibuat memang sekuat itu. Gunanya apa? Biar nanti sepanjang mau dihisap di padang mahsyar, mereka antri itu mereka lebih kuat. Ya. Dan terutama mereka-mereka yang calon penghuni neraka jahanam, mereka itu nanti jadi lebih kuat. Kuat menahan siksaan. Karena kan di neraka itu kan falan nazidakum illa azaba. Maka yang bertambah-tambah terus nanti di dalam neraka itu hanyalah azab. Tidak ada tambahan yang lain. Bonus-bonus di neraka itu cuma ada azab-azab aja. Ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram, itu di surah Al-Imran ayat 106. Dan sedangkan kalau orang-orang yang calon penghuni surga itu laki-laki ataupun perempuannya dibuat wajahnya itu secakep mungkin, seterang mungkin, ya.
kelihatan nanti pas waktu di padang mahsyar itu sudah kelihatan mana yang kira-kira bakalan masuk surga, mana yang bakalan masuk neraka. Makanya kalau di surah Abasa, wujuhu yaumaidin musfirah, wajah pada nanti di hari kiamat waktu dibangkitkan lagi ada wajah-wajah yang berseri-seri terus, wajahnya berseri-seri. Terus wujuhu yaumaidin musfirah, dhahikatun mustabsyirah, dhahikatun, mereka tuh tertawa, mustabsyirah, gembira ria. Siapakah mereka? Mereka adalah calon penghuni surga. Ada lagi wajah-wajah yang wawujuh yaumaidin 'alaiha ghabarah. Wajah mereka tertutup debu, letak istilahnya, wajahnya itu letak. Tarhaquha qatarah, tertutup kegelapan. Pokoknya kalau melihat wajahnya tuh aduh, kusem maksimal. Siapa mereka? Mereka ini adalah ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang kafir dan fajarah, fujur. Kalau kafir itu hubungannya dia tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau fujur itu dia mungkin saja dia ada setitik keimanan di dalam hatinya, tapi dia tetap berbuat maksiat. Fujur itu adalah orang yang melakukan kemaksiatan, ya, baik itu kemaksiatan yang pakai anggota tubuhnya, entah itu mencopet, mencuri, berzina, atau ya yang lain-lainnya deh, membunuh. Nah, itu kemarin di ayat 61. Sekarang kita masuk ke ayat 62, ya. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ, dan sungguh, alimtumu, kamu telah belajar. Alim itu mengetahui, ya, telah mengetahui. An-nash'ata itu penciptaan, mirip sama khaliqu. Al-ula, awal, yang pertama. Falaula tadzakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadzakkarun, dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maksudnya apa ini? Nah, ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu mengetahui, mau nggak mau, seateis apapun manusia, dia tuh ada kesadaran bahwa pasti ada zat yang maha kuasa, maha besar, maha keren, yang menciptakan mereka. Karena kalau mikir ya, tapi saya rasa kebanyakan orang ateis itu pinter aslinya, pinter tapi keblinger. Mereka mau nggak mau hatinya itu ya memahami bahwa nggak mungkin ini dia kan tadinya nggak ada, dia dari zat yang tidak ada, terus akhirnya dipertemukan ayah dan ibunya, walaupun secara nikah ataupun tidak nikah, dipertemukan sel telur dan sel spermanya, terus dengan izin Allah kun fayakun berubah menjadi segumpal darah, terus berubah menjadi daging, terus tumbuh janin bertumbuh dan berkembang, terus akhirnya lahir. Dari tidak ada jadi ada. Ini kan sebetulnya mereka tuh paham itu. Mereka tadinya nggak ada. Kalau tadinya nggak ada aja bisa jadi ada, ya. Padahal apalagi kalau dia tadinya sudah ada terus tapi mati, badannya hancur-hancur tapi dibangkitkan lagi. Itu gampang banget buat Allah untuk menghidupkan kembali. Gampang banget bagi Allah menghidupkan kita dari tulang belulang atau mungkin debu-debu yang udah dikremasi sekian lama, dikumpulkan dengan seizin Allah, dihidupkan kembali seperti keadaan sebelum mati. Itu gampang banget. Ar-Rum ayat 27. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dia yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Allah yang menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada, dan gampang banget buat Allah menghidupkan kembali
kita yang sudah mati. Ada juga di surah Al-Ankabut ayat 19 sampai 20. Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa thumma yu'iduhu inna dzalika 'ala Allahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirata innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluk? Bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian dia mengulangnya kembali, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah berjalan di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Buat Allah gampang banget, Bun. Gampang banget mengabulkan doa-doa kita. Saya ulang lagi, kenapa ada doa-doa yang belum dikabulkan? Udah lama kok belum dikabulkan. Itu kalau Allah sayang sama hambanya, mungkin doanya justru nggak langsung dikabulkan. Seperti saya bilang berkali-kali, kalau misalkan doa kita belum dikabulkan, pertama pas doa itu nyampe kok ke Allah. Insya Allah nyampe. Doanya pertama mungkin sama Allah dibuat itu supaya menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau. Dosa-dosa kita banyak kan. Nah, kayaknya dilebur dulu, ditukar sama doa-doa kita. Ditukar sama doa-doa kita, udah selesai, oh ini lumayan nih, dosanya udah tinggal dikit nih. Tambahin, doanya belum dikabulkan juga. Gimana ya? Oh, Allah langsung masukkan itu doa kita untuk tabungan akhirat. Investasi akhirat. Pemberat catatan amal kebaikan kita. Pemberat catatan amal kebaikan kita, yang nanti insya Allah akan memudahkan kita menjadi kunci kita masuk surga atau tidak. Gitu. Terus, jadi nanti kalau ternyata hambaku masih terus berdoa, nggak bosen-bosen. Udah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih berdoa juga. Baiklah, Allah akan kabulkan. Kalau doa itu berguna buat akhiratnya. Ya, ada beberapa orang yang tidak dikabulkan doa soal duniawi. Kenapa? Itu cara Allah menyayangi hambanya. Allah tahu kalau dia dikasih kelimpahan harta yang sedemikian rupa, niscaya dia tidak akan sedekat ini sama Allah. Jadi kalau bunda-bunda kok kesannya, maksudnya aduh ya Allah, ini kok keadaan gini-gini aja ya gitu. Ekonomi nggak membaik, doanya udah lama, usaha segala macam udah, alhamdulillah, itu cara Allah memanjakan kita. Allah tahu bahwa kita itu lebih pantas di surga. Lebih pantas bergelimang nikmat di surga dibandingkan bergelimang harta di dunia. Kalau bergelimang harta di dunia itu kan jadi melenakan ya. Jadi kalau melenakan, biasanya orang-orang kalau kelimpahan harta, mereka jadi terlena. Jadi males lagi lah, ngapain dia berdoa lagi kalau semuanya sudah dicukupi sama Allah. Sedangkan kalau kita tidak ada kekurangan gitu, nggak punya uang atau apa, biasanya doanya lebih kenceng dibandingkan orang yang mungkin duitnya terlalu berlimpah, bingung dia mau ngapain lagi. Gitu. Oke, jadi macam-macam. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Berikutnya, afara'aitum ma tahrufun. Sa, ujung lidah seperti mau digigit ya, bukan sun atau shun, sun. Afara'aitum ma tahrufun.
Afara'aitum, pernahkah kamu perhatikan apa tahrusun, apa atau bagaimana benih yang kamu tanam. Afara'aitum ma tahrusun, pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Ini semacam sindiran sebetulnya dari Allah dengan cara mengemukakan pertanyaan. Allah menyindir kepada manusia ya bahwa sebagian besar dari mereka itu lupa akan keagungan nikmat yang sudah dikasih Allah. Ya. Allah ini semacam pengen nyindir, nih coba kalian tuh pikirkan, renungkan bagaimana tanaman yang ditanam manusia ini bisa tumbuh. Bagaimana tanaman yang di sawah ladang itu bisa tumbuh lebat seperti sekarang. Itu karena siapa? Gitu. Jadi afara'aitum ma tahrusun, karena siapa? Siapa sih yang bikin itu bisa jadi tumbuh? Siapa sih yang menambah panjang akarnya? Kan kalau ya ini yang suka menanam, pernah tahu ya, itu kalau nanam biji kacang hijau atau apa jadi toge itu kan dari biji itu bisa keluar akar-akar gitu. Siapa yang menambah akarnya? Siapa yang bisa membuat pohon itu jadi berdiri tegak? Siapa sih yang menumbuhkan daun dan dahannya? Siapa sih yang menumbuhkan bunga dan buahnya? Nah, pada pertanyaan-pertanyaan ini itu kayak yang sering diabaikan sama manusia. Manusia lupa kalau anna soba benal ma'a sobba, bahwa kami yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan hujan. Hujan, air, sumber kehidupan, gara-gara ada hujan, jadi summa syaqqaqnal arda syaqqa. Buminya itu jadi terbelah. Terbelah itu lebih ke gembur ya, gembur, jadi kayak mudah kalau gembur itu, jadi kalau si tanaman tumbuh tuh jadi lebih mudah keluar dari tanah. Summa syaqqaqnal arda syaqqa ambatsna fiha habba, maka kami tumbuhkan di tanah yang gembur tadi habba, benih-benihan kaminya di sini Allah yang menumbuhkannya, bukannya manusia. Ambatsna fiha habba wa 'inaba wa qadba, ini ada anggur, wa qadba itu sayur-sayuran, wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla, zaitun, buah zaitun dan nakhla. Zaitun ini dianggapnya seperti ini ya, dia tidak hanya buah ya, karena dia bisa jadi minyak, bisa jadi obat juga. Wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Hadaiqa ghulba. Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan dan abba, rumputan. Itu semuanya gara-gara Allah. Allah yang membiarkan itu tumbuh. Buat siapa? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Buat semua kenikmatan itu untuk kamu, untuk manusia dan wali'an'amikum, hewan ternak. Buat manusia dan hewan ternak. Ujung-ujungnya hewan ternak itu buat manusia juga kan. Wa dhalalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyariba fala yashkurun. Binatang ternak itu kan bisa ditunggangi, disuruh kerja membajak sawah, dimakan juga, susunya bisa diminum. Intinya semuanya buat manusia. Ya. Semuanya buat manusia. Kenapa kok manusia dimanjakan? Karena itu dia alam naj'alil arda mihada di surah An-Naba. Tidakkah kami jadikan bumi ini bagaikan mahdan. Mahdan itu ranjang bayi. Kalau kita tahu ranjang bayi ya Bun, ranjang bayi bayi yang lahir, bayi itu kalau bayi istilahnya semua kebutuhan hidupnya bisa dipenuhi hanya dengan kebutuhan hidupnya itu bisa dipenuhi hanya dengan tiduran aja, gegoleran di ranjang bayinya. Makan bisa, dia nggak makan ya, susunya dikasih sama ASI atau susu botol bisa sambil tiduran ya. Bahkan pipis sama pupanya bisa di itu di ranjang bayinya. Bahkan mandi pun masih ditaruh di situ juga bisa. Nah, segitu Allah memanjakan manusia. Biar apa? Manusia tuh nggak capek-capek, nggak repot-repot, nggak capek-capek, nggak repot-repot untuk istilahnya kerja banting tulang untuk memenuhi hidupnya. Karena aslinya semua udah di-provide sama Allah, sudah disediakan sama Allah. Kita hanya perlu untuk menjemputnya dengan cara halal, haram, ataupun nothing to do.
Jadi maksudnya nggak ngelakuin apa-apa, bisa sih dikasih orang. Kayak gitu. Nah, itu semuanya udah di-provide sama Allah biar apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan manusia diciptakan tuh, manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah saya sudah bilang berkali-kali tidak harus cuma sholat, puasa, ngaji, itu doang ya. Ibadah segala sesuatu yang diniatkan karena Allah dimulai dengan basmalah, insya Allah itu bernilai ibadah. Nanti jadi pemberat catatan amal kebaikan kita. Kayak gitu. Jadi emang tugas kita tuh cuman buat ibadah doang. Tugas kita tuh intinya buat ibadah doang. Kita tidak ditugaskan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta duniawi. Tidak. Kita tidak ditugaskan untuk ngoyo menuntut ilmu duniawi, ya. Tapi yang ditugaskan adalah kita ditugaskan untuk mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk di akhirat. Saya ingatkan berkali-kali, kematian itu adalah sesuatu yang paling pasti di antara yang tidak pasti. Semua yang di dunia ini tuh tidak pasti, yang pasti itu kematian. Kematian ini paling pasti, kematian itu selalu mengintai dimanapun kita berada. Selalu mengintai dimanapun kita berada. Pastikan waktu kita dicabut nyawanya sama Allah, kita dalam keadaan terbaik. Even kita lagi mudik, pastikan niat kita mudik itu adalah baik. Dan pastikan waktu di jalanan, waktu kita naik kendaraannya itu, di otak kita tuh bukan mikirin, nanti kayaknya nih, di sana nanti ketemu saudara, nanti gini-gini, nanti mau pergi ke sini, itu cuman duniawi toh. Atau malah selama di perjalanan cuma dengerin musik terus ketawa-ketawa sama keluarga dan lain-lainnya. Tahu-tahu, nauzubillah min dzalik, mati. Allah ambil mati di situ. Bis kita tabrak, kendaraan kita tertabrak atau apa, nauzubillah min dzalik, atau pesawat kita jatuh, nauzubillah min dzalik. Nah, makanya saya selalu bilang ya, Bun, ini kan kebetulan kemarin juga ada seleb yang tiba-tiba meninggal di perjalanan. Itu harusnya jadi pelajaran buat kita. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kita pulang, tapi pasti kita pulang. Pastikan setiap saat kita siap untuk pulang. Makanya kayak misalkan rencana atau kita punya target, rencana duniawi apapun itu pastikan kita tuh punya plan B. Plan B-nya kalau misalkan target kita itu, kalau misalkan kematian kita itu mendahului kita sebelum target kita tercapai. Misalkan, target kita aku pengen, yang masih gadis ya, aku pengen merit usia 30 misalkan, atau 40. Kita jangan cuma fokus pengen merit aja, pastikan kalau misalkan pengen menikahnya misalkan usia 25, 27, terus kita fokus saja mempercantik diri, ternyata kita meninggal di usia 25. Rugi bandar kita. Kita cuma nyiapin duniawi supaya kita cantik jelita, bisa ditaksir sama laki-laki ganteng kaya raya gitu. Ternyata kematian kita usia 25. Kita belum nyiapin apa-apa, nggak sempet ngaji, sibuk ke salon. Kayak seperti itu. Makanya tuh kalau setiap saya rihlah, kebetulan seringnya saya rihlah sama grup-grup pengajian juga. Alhamdulillah grup pengajian saya banyak. Jadi kalau astagfirullahaladzim, kalau Bunda lihat, kok jalan lagi? Wah, jalan lagi. Oh, itu kebetulan sudah di ini kan. Dan tapi sepanjang perjalanan itu murojaah gitu ya, murojaah. Jadi enggak ini. Jadi emang saya selalu bilang kita rihlah bukan buat senang-senang. Siapa tahu kita meninggal di tengah jalan, setidaknya waktu meninggal Allah mencatat kita sedang murojaah ayat ini. Oke, balik tadi itu matahrusun, Allah menanyakan, kamu perhatiin deh, gimana itu bisa tumbuh, ya. Perhatiin, itu atas jasanya siapa? Jasanya Allah. Bukan gara-gara manusianya ini pinter banget dalam bercocok tanam, bilang apa, tangannya dingin ya. Tangannya dingin, jadi misalnya ngelempar benih apa aja tuh langsung bisa jadi
tumbuh subur gitu. Ini bukan gara-gara orang ini jago banget soal pertanian, bukan gara-gara orang ini sarjana pertanian, insinyur pertanian, jadi bisa nanam gitu. Qadarullah saya insinyur pertanian tapi nggak bisa nanam. Jadi kayak ya qadarullahnya tidak itu ya. Jadi setiap ngelempar apa ya, bahkan pakai teori apapun nggak numbuh, Bun. Nah itu. Jadi Allah suruh kita introspeksi diri bahwa semua makanan dan minuman yang kita punya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Perhatiin deh makanan kita tuh dari mana? Dari tumbuhan, dari hewani. Tapi itu semua dari mana? Dari Allah juga. Allah yang menyediakan. Oke. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? A'antum, apakah kamu tazra'unahu yang menumbuhkannya? Am nahnu, ataukah kami zari'un yang menumbuhkannya? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kamu yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Kaminya di sini Allah. Nah, Allah tuh nyindir lagi, itu pohon apa namanya? Kok pohon? Tanaman padi, jagung, buah mangga, buah anggur, itu yang numbuhin siapa sih? Yang membiarkan tumbuh itu kamu atau Allah? Disindir lagi. Jelas. Semuanya itu walaupun dengan istilahnya dengan kecanggihan teknologi dalam pertanian, kalau Allah tidak biarkan itu tumbuh, maka tidak akan pernah tumbuh. Tidak akan pernah tumbuh. Dan tidak akan subur. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kamu yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Tadi sama ya, fara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Itu sindiran Allah buat kita. Nah, di ayat 65, "Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun." Lau nasya'u, sekiranya kami kehendaki, laja'alnahu, niscaya kami pasti akan jadikan hutaman, hancur lumat, tumbuhan tadi hancur lumat, fadhaltum, maka kamu akan tafakkahun, tercengang. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran, tercengang. Maksudnya, kalau Allah mau, sehebat apapun teknologi pertanian, ya, itu tidak akan bisa jadi panen raya kalau Allah tidak menghendaki. Walaupun mungkin pemeliharaannya itu udah maksimal lah, kerennya pakai teknologi tinggi, dan para ahli sudah menentukan bahwa ini pasti hasilnya segini, 1 hektar bisa menghasilkan 1 ton, misalnya 2 ton jagung. Kalau Allah mau bisa aja itu udah tumbuh tinggi, tapi Allah kirimkan belalang. Nah, belalang itu kan lucu ya, kecil 1 gitu kan. Allah kirimkan belalang untuk apa? Untuk menghancurkan panennya. Belalang kalau cuma 1 nggak ada ngefek buat tanaman. Tapi kalau belalangnya ribuan, itu tanaman habis. Makanya banyak di berita ya, maksudnya di desa-desa itu gagal panen gara-gara ada hama belalang atau hama wereng, atau gagal panen gara-gara hujannya terlalu dahsyat sehingga mereka mati sebelum
dipanen. Nah, gitu. Jadi ada banyak faktor X dalam pertanian, dalam agrobisnis itu ada banyak faktor X. Karena istilahnya di sini yang berperan langsung itu Allah, alam. Kalau orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak beriman tapi mereka masih paham bahwa dalam industri agrobisnis ini ada faktor X yang membuat keuntungannya itu tidak bisa diprediksi secara apa ya? Secara pasti gitu kan. Kalau industri lain, misalnya manufaktur kaos gitu, bikin kaos, bahannya segini, bahannya misalkan 1000 roll bahan kaos, itu nanti bisa jadi berapa ribu kaos, itu udah jelas hitung-hitungannya ya. Makanya pengusaha itu lebih suka untuk berbisnis yang real aja. Mereka agak takut kalau berbisnis itu ada hubungannya sama agrobisnis. Yang agrobisnis baik itu dia pertanian, perkebunan, atau perikanan. Karena di situ masih ada faktor X. Segala teknologi yang sudah dia punya, yang modalnya juga besar, itu bisa nggak ada guna kalau alam sudah alam sudah bertitah. Itu mereka bilangnya itu alam semesta. Ini tergantung dari semesta. Padahal kan mereka bahkan tidak mau ngomong Allah, Tuhan. Mereka menyebutnya ini alam semesta. Ini tergantung dengan alam deh, kondisi alam. Padahal kan kalau ini kan tergantung dari Allah gitu. Kalau mereka bilangnya tergantung kondisi alam. Ya, padahal alam itu yang memanipulasi, yang menciptakan, yang mengkondisikan itu Allah. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Heran karena apa? Karena teknologinya sudah canggih banget, kok bisa gagal panen juga ya. Ternyata di sini ada Allah yang berperan. Inna lamughramun. Inna sungguh kami lamughramun menderita kerugian. Inna lamughramun sungguh kami menderita kerugian. Ya, karena untuk tumbuh petani itu kan butuh mengeluarkan ongkos-ongkos dari ongkos nyangkul, ongkos nanam, nyiram, pupuk, belum lagi biaya pupuk ya dan lain-lainnya. Membersihkan rumput itu adalah biaya. Karena kalau Allah tidak ridha, semua biaya-biaya itu ya bakalan rugi bandar, nggak akan balik. Makanya suka lihat kan berita waktu itu panen apa ya? Panen di peternakan sih. Jadi harga telur itu anjlok seanjlok-anjloknya, nggak mencukupi untuk membiayai biaya buat biaya produksinya. Akhirnya mereka malah bagi-bagi telurnya itu ke masyarakat. Ada juga yang banyak gagal panen ya, cabenya gagal panen, padahal biayanya sudah cukup besar. Ya udah nggak ada yang bisa diselamatkan. Kalau udah gagal panen, udah gagal panen. Semua biaya yang sudah dikeluarkan ya nggak akan ada guna. Inna lamughramun, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun. Bal nahnu mahrumun. Bahkan nahnu kami mahrumun. Tidak mendapatkan hasil apapun. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Rugi bandar tidak mendapatkan hasil apapun. Oke. Oh, tumben hari ini kita cuma dikit ya, 71-an ya. Oke, oke. Oke, kita share screen. Ayat 62-nya. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
Walaqad, dalnya dipantulkan karena dia qalqalah ya, huruf qalqalah baju di toko. Alimtumun nasy'ata, itu ada alif lam syamsiah. Alif lamnya tidak dibaca al, langsung lebur ke huruf setelahnya itu nun tasdid. Nah, nun tasdid ini dia adalah gunnah. Ingat, kalau nun tasdid atau mim tasdid itu gunnah. Bentar. Gunnah itu ditahan 2-3 harokat. Biar terdengar gunnahnya di mana. Alimtumun nasy'atal ula. Ini alif lam qamariyah, alif lam ula, alif sama lamnya sama-sama mad tabi'i 2 harokat. Walaula itu mad tabi'i 2 harokat lagi. Tadzakkarun di belakang mad arid disukun ya, minimal 2 harokat. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadzakkarun. 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 Walaqad, dan sungguh kamu mengetahui alimtumu nasy'ata, penciptaan al-ula yang awal, falaula tadzakkarun, mengapa kamu tidak memperhatikannya. Afara'aitum ma tahrufun. Afara'aitum, mim sukun ketemu mim idgham mimi atau mim lain. Jadi bukan afara'aitum ma, nggak boleh gitu, ditahan. Afara'aitum ma tahrufun, mimnya di belakang ma itu mad tabi'i 2 harokat. Tahrufun biasa mad tabi'i. Ha tipis tah, bukan tah, tapi tahrusun. Taknya ini mad arid disukun. Afara'aitum ma tahrufun. Afara'aitum ma tahrufun. Afara'aitum ma tahrufun. Afara'aitum ma tahrufun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. A'antum, nun sukun ketemu ta itu ikhfa ya. A'antum tazra'unahu, ainnya mad tabi'i 2 harokat. Nahu, haknya itu mad silah tawilah, lihat ada harokat alis di hak dhamir ketemu sama alif. Ya, jadi dia dibaca panjang, mirip kayak mad jaiz munfasil, lebih panjang dari mad tabi'i ya. Zari'un itu alif lamnya tidak dibaca, alif lam syamsiah. Zari'un, zainya 2 harokat mad tabi'i dan dia ada tasydid. Un itu mad arid li sukun. Ada suara apa ini? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ulang dikit. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadzakkarun. Afara'aitum ma tahrufun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un.
Apakah kamu yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Ataukah Allah yang menumbuhkannya? Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Lau nasha'u shinnya itu ada harokat alis bertemu dengan hamzah dalam satu kata mad wajib muntasil 6 harokat ya. Lau nasha'u la ja'alnahu nunnya mad tabi'i 2 harokat. Hutaman to-nya mad tabi'i 2 harokat. Hutaman tanwin ketemu fa. Idfa bacanya samar nunnya tanwinnya tidak dibaca man tapi man. Fadhaltum tafakkahun, hun di belakang mad adat disukun. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Lau nasha'u sekiranya kami menginginkan laja'alnahu kami pasti akan menjadikan itu tadi tanaman itu hutaman hancur lumat fadhaltum maka kamu menjadi tafakkahun tercengang heran. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun. Inna gunnah dan mad tabi'i inna bukan inna tapi inna lamugh ghainnya ngorok romun itu mad alif sukun. Inna lamughramun. Inna lamughramun. Inna lamughramun. Bal nahnu mahrumun. Bal nahnu mahrumun. Bal nahnu mahrumun. Mim di belakang itu mad arid disukun. Ya. Bal bahkan nahnu kami mahrumun. Tidak mendapatkan apapun. Ini orang-orang manusia bahkan bilang kita tidak mendapatkan apapun. Rugi bandar. Semuanya hancur berantakan. Ternyata ada faktor X yaitu Allah yang tidak mengizinkan tanaman itu untuk tumbuh subur dan bisa dipanen. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Alhamdulillah. Oke, Kak Bunda, adakah pertanyaan? Oke, Bunda, adakah pertanyaan? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup aja ya. Ini saya sambil cek. Oh, ini ada tamu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.